Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Angga Devan Ananda. Saya nomor absen 2, kelas 10 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha di Indonesia sudah ada cukup lama. Awalnya agama Hindu dan Buddha kembang di wilayah India, kemudian menyebar luas ke negara-negara dunia, salah satunya Nusantara atau Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Pada awal Masehi sudah terjalin hubungan perdagangan antara Cina, Asia Timur, dan India, Asia Selatan, yang melintasi kawasan Asia Tenggara yang termasuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan daerah yang sangat strategis dalam pelayaran dan perdagangan, itu yang menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berkembang di India menyebar ke Indonesia. Dalam buku Sejarah Politik dan Kekuasaan 2019, April Rambai dan kawan-kawan melalui hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara dan bangsa asing muncul pengaruh bagi kedua pihak. Dan ada 5 teori. Yang pertama ada teori Ksatria. Dalam teori Ksatria menyatakan jika masuk agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara dibawa oleh bangsa kasta Kastri. Karena sekitar abad ke-4 hingga abad ke-6 India sering terjadi peperangan, sehingga kasta Ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan ada yang mengalami kekalahan kemudian melarikan diri ke daerah baru hingga ke Nusantara. Teori Ksatria ini dikemukakan oleh sejarawan C.C. Burke. Yang kedua, ada teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh Profesor Dr. N.J. Krom. Dia menyatakan jika proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha melalui hubungan dagang antara India dan Nusantara, kaum Waisya yang berdagang ke Nusantara mengikuti angin musim. Jika angin musim tidak memungkinkan akan kembali saat tiba di Nusantara, biasanya mereka akan menetap sementara waktu sekitar 6 bulan sampai lama menetap. Mereka memanfaatkan untuk menyebarkan kebudayaan Hindu dan Buddha. 3. Ada teori Brahmana. Teori Brahmana diungkap oleh J.C. Van Leur. Dia menyatakan bahwa agama kebudayaan Hindu dan Buddha yang datang ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana adalah golongan agama. Mereka sengaja diundang oleh penguasa waktu itu. Ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasai bahasa tersebut. Keempat, ada teori Sudra. Salah satu teori kedatangan atau masuknya ajaran Hindu dan Buddha ke Indonesia adalah teori Waisya. Dalam teori Waisya dijelaskan bahwa ajaran Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Indonesia merupakan daerah sangat strategis dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Dalam teori arus balik atau counter current, dalam teori arus balik ini menyatakan bahwa orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu dan Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Teori ini arus balik ini didukung oleh pendapat Van Leur. Menurutnya, orang-orang Nusantara memiliki dalam proses masuknya kebudayaan India. Mereka penasaran dengan kebudayaan tersebut. Di sana mereka menetap selama beberapa waktu dan kemudian kembali ke pulau Nusantara. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.